Alasan utama kami adalah memang saya pribadi sudah tidak mempunyai orang tua, Mas. Terus saya ingin memberi sisa hidup saya ini untuk berbakti kepada orang tua, makanya saya terjun ke kelansiaan ini. Jadi itu alasan utama kami, karena kita pengen membahagiakan orang tua yang karena sendiri sudah tidak punya orang tua. Untuk panti Madania ini sangat berbeda, Mas, karena kita bukan panti, kita adalah asrama lansia yang berbasis adalah pondok pesantren. Jadi yang membuat perbedaan panti dengan yang lain adalah sistem keibadahnya, Mas. Jadi kita adalah pondok pesantren lansia. Di panti lain belum ada yang dengan sistem dengan sesama dengan kami. Untuk orang-orang yang saya libatkan adalah klien kami, Mas. Artinya beliau lansia yang masih produktif, karena di lansia kami ada 3 golongan, lansia petrus, lansia yang mandiri, dan lansia produktif. Lansia produktif inilah yang saya bisa libatkan. Begitu juga disabilitas, Mas. Disabilitas yang masih bisa mandiri membantu kami melibatkan untuk mengurusin yayasan ini, seperti itu, Mas. Yang kita merasa ada kesulitan gitu ya, kita tidak merasa ada kesulitan, sebenarnya kita ikhlas gitu. Cuman kadang ada perawatan lansia yang menyita waktu kita, terutama yang biasa kencing di kamar gitu, buang air seni di kamar, itu kita harus membersihkan tidak dengan kain pel, yaitu kayak tadi kita pakai selang, itu sangat menyita waktu, menguras tenaga juga. Kadang ada juga lansia yang sudah pikun, lepas kontrol untuk BAB. Itu juga sangat menyita waktu, karena kadang nggak cuma 1-2, kadang sekali dalam 1 hari ada 3 orang. Itu sangat menguras tenaga juga menyita waktu. Jadi kita tidak bisa mempercepat untuk perawatan lansia. Begitu. Itu yang merasa kadang kita ada gimana, ada bukan kesulitan tapi ada keterlambatan gitu untuk menangani yang lainnya. Untuk lansia yang suka menangis, kadang sedih, kadang menutup diri, ngalamun, itu kita dengan cara pendekatan. Pendekatan kita yaitu dengan cara berguru, bercanda dengan mereka gitu kan. Kita sedikit ngobrol-ngobrol, entah masa lalu mereka yang bahagia, nanti kan mereka bisa ketawa apa gitu. Kadang ada juga yang bercerita ke kita gitu. Begitu. Jadi kita mendekati mereka dengan bercanda, dengan ngobrol-ngobrol hangat. Kondisi fisik saya ya seperti ini, tapi saya merasa saya sehat, nggak ada masalah. Alhamdulillah, walaupun keterbatasan fisik saya, tapi saya nggak merasa ada yang terbatas dan ada yang kurang pada diri saya. Tidak sih, alhamdulillah selama ini saya selalu dapat perlakuan yang sangat baik di masyarakat, lingkungan, dan dimanapun berada, alhamdulillah diperlakukan dengan baik kalau saya, alhamdulillah. Saya tinggal di sini karena saya di rumah sendirian, ditinggal suami meninggal. Sudah saya sebutkan tadi tanggal 9 Februari 2024. Makanya daripada saya itu tidak enak di keluarga, karena bagaimanapun juga karena saya nggak punya anak, sendirian di rumah. Makanya saya memutuskan pada saudara-saudara saya mau tinggal di pondok yang ini kegiatannya itu bisa saya kerjakan dengan baik.
Alhamdulillah di Madania tuh semua sangat baik ya sama saya ya. Udah 14 tahun saya gabung dengan Madania. Jadi bukan hal yang singkat dan sebentar, udah lama. Tapi alhamdulillah selama di sini ini saya selalu mendapatkan banyak pelajaran. Di Madania bukan hanya pengurus biasa, tapi mereka merangkul, mendidik, melatih dan mengajarkan saya untuk menjadi disabilitas yang tangguh, yang maju, disabilitas yang berguna untuk diri sendiri, keluarga juga, masyarakat juga, lingkungan sini. Rumah suatu tempat yang sangat-sangat kita dambakan. Jadi di rumah itu kita bisa saling membagi senang dan susah. Kita untuk memperdayakan kita golongkan dulu Mas, kan untuk di lansia sendiri adalah yang tadi saya bilang ada yang betres, ada yang mandiri dan ada yang produktif ya. Untuk lansia produktif kita beri kegiatan seperti mengurus sekolah, mengurus pertanian dan perkebunan seperti itu. Untuk disabilitas yang masih produktif ya kita untuk cuci piring, gosok, nyuci baju, simba-simba, masak dan lain-lain gitu. Kita berawal berniat bahwa membantu meringankan beban pemerintah, karena sebenarnya kan ada pepatah bahwa lansia terlantar kan dipelihara oleh negara, tapi bukan dipelihara oleh saya pribadi. Jadi harapan kami untuk pemerintah ikut turun andil, turun menengok kami, melihat kami, terutama ya peduli dengan kami. Syukur-syukur bisa membantu, karena niat kami membantu tidak mengharap itu banyak, tapi paling tidak ngaruh ke atau menemui kami gitu. Kepedulianlah terhadap kami seperti itu Mas. Ke masyarakat Mas ada nggak Pak? Ke masyarakat alhamdulillah lingkungan kami di sini welcome, sangat bahagia, sangat senang dengan kami. Bahkan kegiatan kami rutinitas ngaji Jumat pagi, Rabu pagi, Selasa pagi itu bergabung dengan lingkungan, karena saya berawal simba-simba kami di sini itu berbau dengan lingkungan agar tidak tersudutkan bahwa beliau image-nya di panti, jadi bisa bergaul dengan lingkungan seperti itu, jadi bisa merakyat, derajatnya naik lah paling tidak seperti itu. Istilahnya terlantar lah. Mau bapak boten biasa nang dikawin. Walhamdulillah. Sehat saya harus